Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemateri dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang audit laporan keuangan syariah dan tanggung jawab auditor. Dengan pemateri yang pertama ada Nur Aini dengan NIM 1814173. Yang kedua ada Ridho Aroisi Ramadan dengan NIM 1814189. Yang ketiga ada Fatin Wana Kusuma dengan NIM 1814196. Materi yang kami akan jelaskan yang pertama ada konsep laporan keuangan yang akan dijelaskan oleh Ridho Aroisi Ramadan. Dan yang kedua ada audit laporan keuangan dan tanggung jawab auditor yang akan dijelaskan oleh Nur Aini. Dan yang ketiga ada standar auditing yang akan dijelaskan oleh Nur Aini. Dan yang keempat atau yang terakhir tentang laporan dan tanggung jawab auditor yang akan dijelaskan oleh Fatin Wana Kusuma. Baiklah, materi yang pertama adalah konsep laporan keuangan yang akan dijelaskan oleh Ridho Aroisi Ramadan. Padanya dipersilahkan. Definisi laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau aktivitas perusahaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data atau aktiva tersebut. Menurut Mayer, laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Saat ini, beberapa perseroan menambahkan daftar ketiga, yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak dibagikan atau laba yang ditahan. Menurut Sofyan, laporan keuangan adalah media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomi suatu perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam satu periode, arus dana kas perusahaan pada periode tertentu. Perbedaan laporan keuangan syariah dan bank konvensional. Dalam akuntansi bank syariah, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah investasi tidak terikat ditambah ekuitas. Sedangkan akuntansi pada bank konvensional yaitu aktiva sama dengan utang plus modal. Pos di bank syariah pada akun piutang jual beli terdiri atas piutang murabahah, piutang salam, piutang istisna, piutang qard, sedangkan pada bank konvensional nama akunnya piutang dagang. Adapun dalam laporan keuangan bank konvensional terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan cash flow. Sedangkan pada bank syariah ada beberapa tambahan laporan keuangan bank syariah seperti laporan sumber dan penggunaan dana ZIS sebagai zakat, infak, sedekah yang akan disalurkan melalui qard. Tujuan laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva neto, aktiva dikurangi kewajiban, suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan keuangan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva atau kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. Yang kelima, mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. Karakteristik laporan keuangan.
Yang pertama, dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai. Yang kedua, relevan. Informasi memiliki kualitas relevan jika memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengkoreksi atau materialistis yang dipandang penting. Yang ketiga, netralitas. Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai. Tidak boleh ada usaha untuk menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lainnya. Yang keempat, dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakaian juga harus dapat membandingkan dengan perusahaan lain untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi secara relatif. Metode analisis laporan keuangan. Yang pertama, metode analisis horizontal. Disebut metode analisis horizontal karena analisis ini membandingkan pos yang sama untuk tahun atau periode yang berbeda. Yang kedua, metode analisis vertikal. Apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode atau saat itu saja, yaitu membandingkan pos satu dengan pos lainnya dalam laporan keuangan sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Yang ketiga, metode analisis vertikal statis. Metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada tahun pada periode tertentu, yaitu dengan cara membandingkan pos yang satu dengan pos lainnya pada laporan yang sama untuk periode yang sama. Teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis perbandingan. Yang kedua, analisis tren. Yang ketiga, analisis common size. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Yang kelima, analisis sumber dan penggunaan kas. Yang keenam, analisis perubahan laba kotor. Yang ketujuh, analisis peluang pokok. Yang kedelapan, analisis indeks. Dan yang terakhir, analisis rasio. Fungsi laporan keuangan syariah. Yang pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang kedua, memberikan informasi. Yang ketiga, melakukan pencatatan. Yang keempat, memberikan pertanggungjawaban. Tujuan laporan keuangan syariah. Yang pertama, hifzul amwal, memelihara uang. Para ahli tafsir menafsirkan arti kata faktubuhu dalam surat Al-Baqarah yang berarti tuliskanlah. Perintah tersebut adalah untuk menuliskan satuan uang atau nilai dari harta. Yang kedua, bukti tertulis atau pencatatan. Ketika terjadi perselisihan, Ibnu Abidin dalam kitab Al-Amwal menyatakan bahwa penjual, kasir, dan agen adalah dalil, hujah yang dapat dijadikan bukti. Menurut kebiasaan yang berlaku, diperkuat dengan firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 282. Yang ketiga, pencatatan dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Salah satu fungsi pencatatan adalah menghilangkan keraguan, yang berarti pula bahwa dengan dasar catatan yang dapat dipercaya dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik. Yang keempat, penentuan besarnya penghasilan yang wajib dizakati. Pada periode awal akuntansi, tujuan laporan keuangan lebih ditekankan pada pemenuhan kewajiban zakat. Karakteristik organisasi untuk melaksanakan laporan keuangan syariah. Yang pertama, ketaatan pada prinsip-prinsip dan ketentuan syariah Islam. Yang kedua, keterikatan pada keadilan. Yang ketiga, pelaporan yang berkualitas, dapat dipahami, relevan, andal, keterbandingannya dapat diuji kebenarannya. Selanjutnya, materi tentang audit laporan keuangan dan tanggung jawab auditor dan standar auditing akan dijelaskan oleh Nur Aini. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara akuntansi dan auditing syariah. Tujuan akuntansi syariah sangat luas, namun penekanannya adalah pada upaya untuk merealisasikan tegaknya syariah
dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh manusia. Sedangkan tujuan laporan keuangan syariah diarahkan pada upaya menyediakan informasi kepada stakeholder dalam mengambil keputusan. Tujuan akhir akuntansi syariah adalah mengikat para individu pada suatu jaringan etika dalam rangka menciptakan realitas sosial, menjalankan bisnis yang mengandung nilai tauhid dan ketundukan pada Tuhan yang merupakan rangkaian pada tujuan syariah, yaitu mencapai maslahah. Selanjutnya yaitu kebutuhan audit laporan keuangan. Kebutuhan audit laporan keuangan, perlunya dilakukan audit independen atas laporan keuangan dapat dilihat pada 4 kondisi berikut. Yang pertama yaitu pertentangan kepentingan, yang kedua konsekuensi, yang ketiga kompleksitas, dan yang terakhir keterpencilan. Selanjutnya yaitu keterbatasan audit laporan keuangan. Suatu audit laporan keuangan yang dilakukan pasti memiliki sejumlah keterbatasan. Salah satunya adalah auditor bekerja dalam suatu batasan ekonomi yang wajar. Dua batasan ekonomi yang penting yaitu yang pertama biaya yang memadai, yang kedua jumlah waktu yang memadai. Hubungan auditor independen. Yang pertama yaitu ada manajemen, yang kedua dewan direksi dan komite audit, yang ketiga auditor internal, dan yang terakhir pemegang saham. Selanjutnya yaitu standar auditing. Dalam standar auditing ini ada standar umum. Yang pertama keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. Setiap profesi terdapat sesuatu yang sangat berharga pada kompetensi teknis. Kompetensi auditor ditentukan oleh 3 faktor, yaitu pendidikan universitas formal untuk memasuki profesi, yang kedua yaitu pelatihan praktik dan pengalaman dalam auditing, yang ketiga mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan selama karir profesional auditor. Yang kedua yaitu independensi dalam sikap mental. Auditor juga harus memenuhi persyaratan independensi dalam kode perilaku profesional yang ada di AICPA. Yang ketiga yaitu penggunaan kemahiran profesional. Standar penggunaan kemahiran ini mengharuskan seorang auditor berlaku jujur dan tidak ceroboh dalam melakukan audit. Standar auditing yang berlaku umum, guys. Yang pertama yaitu standar umum, yang kedua standar pekerjaan auditing di lapangan, yang ketiga standar pelaporan. Standar auditing syariah. Memahami AAOIV sebagai standar auditing syariah. Yang pertama, tujuan dan konsep akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan. Yang kedua, standar akuntansi untuk lembaga keuangan, khususnya bank. Yang ketiga, tujuan dan standar auditing untuk lembaga keuangan. Yang keempat, kode etik untuk akuntan dan auditor lembaga keuangan. Prinsip umum audit. Yang pertama, auditor lembaga keuangan Islam harus mematuhi kode etik profesi akuntan yang dikeluarkan oleh AAOIV dan The International Federation of Accountants yang tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip Islam. Yang kedua, auditor harus melakukan audit menurut standar yang dikeluarkan oleh Auditing Standard of Islamic Financial Institution. Yang ketiga yaitu auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan kemampuan profesional atau hati-hati dan menyadari segala keadaan yang mungkin ada yang menyebabkan laporan keuangan salah saji. Baik, selanjutnya yaitu laporan dan tanggung jawab auditor. Laporan standar merupakan laporan yang lazim diterbitkan. Laporan ini memuat pendapat wajar tanpa pengecualian yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penyimpangan laporan standar.
Karakteristik berbeda yang ada dalam kategori jenis laporan ini adalah paragraf pendapat tetap menyatakan pendapat tanpa pengecualian karena laporan keuangan sesuai dengan GAAP. Namun, terdapat beberapa kondisi yang mengharuskan auditor menambah paragraf penjelasan atau bahasa penjelasan lain pada pelaporan standar. Apabila terjadi salah satu kondisi berikut. Yang pertama, laporan standar mengandung penyimpangan yang material dari GAAP. Yang kedua, auditor tidak mampu mendapatkan bukti kompeten yang cukup berkenaan dengan satu atau lebih asersi manajemen sehingga tidak memiliki dasar yang memadai untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan secara keseluruhan. Mengurangi dan menutup expansion gap. Yang pertama, ada upaya melalui laporan audit yang diperluas atau dimodifikasi. Laporan audit yang diperluas merupakan upaya mengurangi expansion gap dengan mengubah format atau kata yang terdapat pada laporan audit yang melibatkan badan profesional di suatu negara karena melalui standar yang ditetapkan. Laporan audit yang diperluas mengurangi expansion gap audit. Yang kedua, upaya melalui pendidikan. Monroe dan Woodliff menguji efek pendidikan atas persepsi siswa dari pemberitahuan pesan melalui laporan audit. Hasil pengujian ini menyatakan bahwa melalui proses pendidikan, suatu pendekatan akan efektif untuk membatasi expansion gap. Monroe dan Woodliff melaporkan bahwa perbedaan persepsi antara auditor dan sophisticated user adalah lebih kecil dibandingkan dengan para pemakai wajar, khususnya pemegang saham dan para siswa dan auditor. Mereka mengusulkan kembali bahwa pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan tingkat kesempurnaan kelompok pemakai dalam rangka mengurangi expansion gap audit. Yang ketiga, upaya melalui peningkatan kualitas audit. Upaya mengurangi expansion gap melalui peningkatan kualitas audit adalah dengan menuntut auditor untuk menjalankan kualitas audit yang lebih tinggi. Peningkatan kualitas audit ini dapat ditempuh dengan berbagai cara atau sistem yang pada intinya mengarah pada kualitas audit. Tanggung jawab auditor syariah dan kesenjangan harapan antara auditor dan penggunaan jasa audit. Yang pertama, tanggung jawab auditor syariah, yaitu ada perencanaan, pengendalian, dan pencatatan, sistem akuntansi, bukti audit, pengendalian internal, meninjau ulang laporan keuangan yang relevan. Yang kedua, yaitu kesenjangan harapan antara auditor dan pengguna jasa audit. Itu ada independensi auditor, peranan auditor, kewajiban audit perusahaan kecil yang dikelola pemilik. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.